kita cek dulu airnya. Kita cek air, kita cek oli. Cukup, olinya bening loh. Cek oli, cek air, cek ban belnya. Agak kendor sedikit. Power steering masih oke semua. Yakin. Kalau musim hujan masih separuh. Minyak rem, power kopling, power steering. Oke. Ya, oke. Ada masih ada. Ya, berangkat dulu. Dingin. Oke. Nah, ini scanner sudah ada. Oke, kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya Istimewa BTV. Dan kali ini kita berangkat lagi, ini subuh. Jadi tadi habis subuh di rumah, kita langsung berangkat ya. Ini posisinya kita mau jemput bapaknya dulu yang mau calon pembeli mobilnya ke Sragen. Setelah dari Sragen kita lanjut lagi ke arah Semarang, Kudus, Demak, Pati. Duh, jauh banget ini. Ya, mudah-mudahan unitnya yang akan kita cek itu bagus, karena kita sudah berusaha untuk mencari yang terbaik. Ini unit yang keempat yang kita cek, dan mudah-mudahan ini unit yang paling bagus di antara semuanya dan yang paling masuk biayanya atau dananya ya. Ikutin aja, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ini perjuangannya seperti ini. Untuk mencari mobil itu tidak mudah teman-teman semua, karena perlu sesuatu yang benar-benar pemeriksaannya detail. Memang susah dan sulit, tapi mudah-mudahan dengan susah dan sulit ini di awal tidak menyusahkan kita di akhir ataupun di pertengahan kita ketika kita punya mobil. Itu ya informasinya, semoga bermanfaat. Kita lanjut aja untuk jemput orangnya di Sragen. Pagi ini kita sudah sampai Sragen, dan ini pukul 5.30 sampai di sini. Kita masih nunggu bapaknya, kita janjian di alun-alun Sragen. Nanti terus itu kita lanjut tol ke Semarang, dan dari Semarang perjalanan masih sekitar 80 sampai 90 kilo lagi. Jadi mungkin dari tol nanti keluar masih sekitar 1,5 jam untuk ditempuh dengan mobil, dan kita cek unitnya langsung seperti apa. Lanjutkan perjuangan. Dan ini kita sudah di tol, kemudian kita juga berharap ini kita bisa clear hari ini, karena ini sudah beberapa kali pencarian. Ini pencarian yang keempat, 5, 6, keempat, dan mungkin hari ini kita targetnya 3. Jadi mungkin ada 6 unit totalnya bapak ini ngecek mobil, dan
Nanti kita cek seperti apa unit-unit yang ada di wilayah ini. Karena kalau satu nanti yang kita incar tidak masuk, nanti kita akan cari di wilayah-wilayah dekat-dekat situ, 1 apa 2 unit, kemudian kita evaluasi dari 6 unit yang sudah kita periksa, itu mana yang menurut kita kondisinya paling memungkinkan untuk diambil, atau kita juga masih berpikir ulang atau untuk menambah pencariannya. Jadi kita pengecekannya mau nambah lagi apa gimana, tapi kita sudah keliling sampai jauh banget. Ini kita cek unitnya, yuk. Ini unitnya Terios itu TX, ini manual transmisi yang kita cari, dan ini 2011. Unitnya seperti ini sudah saya periksa tadi semuanya, tapi tidak memungkinkan untuk saya video ya. Jadi tadi ini sudah saya periksa kondisinya seperti apa, nanti saya jelaskan di akhir video. Kita lanjut lagi unit kedua, jaraknya kurang lebih 10 kiloan dari unit yang pertama. Kita cek mesinnya seperti ini, sebenarnya ini kering juga. Terus kemudian kita cek-cek yang lain, ini juga sama, nggak semua video bisa saya ambil karena posisinya tidak memungkinkan juga untuk saya ambil. Dan ternyata seperti ini ada mulai-mulai karat-karat gini ya, ini kan resiko. Jadi karena seperti ini, karena bekas ada beberapa juga bekas luka juga di bodinya, accident dikit, jadi kita putuskan untuk coba cek cari yang lain, yang unit ketiga di wilayah-wilayah sini juga, karena ini selain karat juga bodinya pernah accident juga ya. Kalau mesin sih sepertinya ini kondisinya oke. Coba nanti kita hidupkan dulu. Suaranya masih oke kondisi mesinnya, dan mesinnya juga belum pernah bongkaran sebenarnya. Cuma posisinya mobil ini ada karat di tempat yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat krusial. Jadi kita akhirnya putuskan untuk mencari unit yang berikutnya lagi yang akan kita cek ya. Nah, kita langsung cek aja unit berikutnya. Ini sama unitnya, Terios TX 2011, dan ternyata seperti ini radiatornya, bekas accident. Warnanya ini hitam, harganya paling murah sebenarnya. Tapi kita nggak masuk ya recommendednya, jadi bapaknya tidak merekomended kalau unitnya bekas accident. Jadi kita langsung aja melakukan apa ya, pemikiran ulang dari semua unit. Ini kan ada 6 ya. Kita langsung menuju ke unit berikutnya. Ini kita kembali lagi, jadi ini kita ada di wilayah Andong Boyolali. Ini unit yang kemarin saya periksa, sudah saya periksa duluan, sudah saya tes duluan. Kali ini kita datang ke sini lagi karena unit ini adalah unit yang paling masuk dari 6 unit yang kita cek sampai 200 kilo dari rumah. Kalau PP berarti sekitar 400 kilo ya dari rumah PP itu. Jadi ini adalah unit yang memungkinkan untuk kita nego. Jadi kalau unitnya ini memungkinkan untuk kita nego, ya kita nego. Dan unitnya seperti apa? Seperti ini unitnya. Nah, ini ada beberapa cat ya, kayak bumper depan, kemudian bumper belakang, kemudian pintu belakang kiri, bukan belakang sendiri, bukan, tapi samping ya, samping sebelah kiri ini itu sudah catan ulang. Kemudian bumper belakang ini juga sudah pernah. Ya wajar sih kalau sudah ada catan beberapa, tapi catnya masih sama ya, mulus. Secara kasat mata itu nggak kelihatan, catnya lumayan rapi. Jadi ini benar catan ini, sepetan ini di sini, tapi masih catnya masih nggak kelihatan antara asli dan cepetan ulang nih. Ini seperti ini, interiornya juga masih original, kilometer masih di bawah 100.000 kilo. Nah, interiornya masih original dan bersih, tidak ada noda-noda yang membuat kita itu berpikir ulang lagi, jadi masih oke. Nah, ini pelaponnya juga bersih, nggak kotor, nggak bekas dibersihkan, karena pelapon ini agak sulit dibersihkan karena biasanya dibersihkan itu dia jadi beradul-beradul gitu loh. Apa bahasanya gitu ya, pokoknya gitu ya. Ini bagian tengahnya, kursinya juga sama, masih bersih karena ternyata bapaknya juga jarang pakai. Ini interiornya juga bersih, nggak ada kendala. Ini seperti ini mintanya sebenarnya 120 juta TX 2011
silver, manual transmisi, kilometer di bawah 100.000 kilo, kondisi masih oke, ban 2020 rata semua masih oke juga, sekitar 90, ini 2020 ya, masih 90%an lah bannya 44-nya. Kalau ban serepnya itu posisinya masih jelek ya, jadi 2020 bannya tahunnya. Terus berikutnya adalah kita cek kilometer itu juga masih oke, belum 100.000 kilo. Cek setirnya juga masih lumayan kenceng, handle giginya juga oke, koplingnya juga ringan. Jadi unit ini dibandingkan 6 unit yang sudah kita cek, ini adalah unit yang paling memungkinkan untuk kita nego. Makanya ini kita balik lagi, kita nego. Ini mintanya 120 juta dan kita nego ke 115 juta rupiah. Pajak baru AD Sragen. Jadi pas Bapak rumahnya Sragen, kita dapatnya juga unitnya AD Sragen. Masih banyak originalnya. Lumayan oke ya. 2011 ini. Sudah EPS ya. Posisinya EPS itu Electronic Power Steering. Kita cek semuanya dulu. Sebenarnya pengecekan ini hanya pengecekan ulang lagi. Jadi pengecekan yang awal itu sudah saya cek semua, makanya saya tahu kondisi unitnya. Dan pengecekan yang kedua ini hanya untuk memastikan aja tidak ada yang terlewat dan tidak ada kendala setelah saya tinggal sekitar 5 hari ya. Karena pengecekan dulu itu saya sudah 5 hari yang lalu dan kita cek ulang lagi hari ini. Ini seperti ini, masih sama seperti waktu saya cek pertama, jadi tidak ada perubahan-perubahan di mobilnya. Harapannya memang begitu. PR-nya mobil ini adalah seal cover valve ganti ya, seal cover valve ganti. Terus kemudian ada beberapa, ini masih ori ya, belum pernah nabrak-nabrak juga belum ya. Nah cek seperti ini, belum pernah nabrak nih covernya. Seal cover valve, kemudian engine mounting transmisi kita ada retak dikit, nanti coba kita pas. Kalau oke jadi beli, kita coba cek lagi engine mounting transmisinya sudah rusak banget apa belum. Kalau rusak banget ya kita ganti aja nanti engine mounting transmisinya. Ini masih belum pernah nabrak tuh, masih lurus nggak ada. Kondensor AC juga oke, radiator juga oke, panbel juga oke, masih pakai coolant, kemudian minyak rem juga oke. Cuma nanti juga ini perbaikan di ini bersih juga, nggak ada kerak juga. Perbaikan di remnya agak dalam, nanti kita setel bagian belakang ya, karena ternyata bapaknya juga jarang pakai. Kalau kopling oke. Kalau dibandingkan dengan yang pertama itu ban 44-nya kurang bagus, kemudian kopling agak berat, kemudian bocor-bocor di cover valve, transmisi, kemudian o-ring, filter housing oli, kemudian seal cover valve. Jadi lumayan banyak untuk bocor-bocor unit yang pertama dan minta itu 120 juta, nego dikit. Body oke tapi interior kurang bersih. Jadi posisinya kita makanya mengundurkan diri dari yang pertama. Terus berikutnya unit yang kedua yang silver juga. Tadi itu kita ngecek itu wilayah sana juga itu ternyata bekas accident sebelah kiri, pintu depan kiri, pintu pokoknya yang kiri, dua sebelah kiri itu kena semua. Itu tebel juga dempulannya. Terus karat-karat agak di mana-mana, jadi langsung kita balik kanan juga. Dan unit yang ketiga yang warna hitam itu posisinya depannya bekas accident, kemudian pintu kanan dari depan fender sampai belakang bumper itu semua sudah cecetan dan cecetnya kurang bagus ya. Catnya kurang oke. Jadi kita putuskan untuk berunding. Setelah berunding kita pastikan unit dari 6 unit yang kita cek yang agak masuk untuk dinego adalah unit ini. Makanya ini kita nego unitnya. Mudah-mudahan nego 115 ini bisa dapat ya. Kalau mesin nggak ada bocor-bocor, semuanya kering kalau yang ini. Beda sama yang kita cek sampai jauh-jauh itu nggak masuknya. Kendalanya itu kemarin yang surat nomor rangka sama nomor, intinya nomor rangka antara STNK BKB itu ada kesalah ketik ya. Tapi sudah diperbaiki, walaupun perbaikannya cuma di samsat itu nggak diganti. Perbaikannya cuma di tip X kemudian ditimpah lagi. Tapi kita sudah ke samsat. Kalau nanti ini deal, kita langsung ke samsat dan kita pastikan unitnya nggak ada kendala, baru kita lakukan pembayaran. Ataupun nanti kita perjanjian. Jadi seumpamanya unitnya
ada kendala di surat menyurat, kita kembalikan 100% uangnya dan kita kembalikan mobilnya tanpa ada kerusakan. Ini langsung kita tes, karena saya sudah ngetes mobil ini, jadi langsung aja Mas yang mau ngambil unitnya langsung tak suruh tes sendiri sama bapak yang penjualnya. Jadi saya nunggu di rumah sini dan mudah-mudahan nanti tidak ada kendala, makanya kita langsung nego-nego dan kita bayar cash di hari ini, kita langsung bawa pulang. Gitu ya informasinya. Ini sudah selesai pengetesan dan kita langsung lanjut untuk nego. Tadi kita nego di 115 juta dan kita tetap kekeh di 115 juta karena ya tetap ada perbaikan kecil-kecil. Kemudian catnya ini ya, cat yang sebelah sini sudah pernah catan, sepetan, bumper belakang, pintu belakang itu sudah pernah sepetan. Dan kita kondisinya ini kita langsung nego di harga 115 juta. Mudah-mudahan mobil ini bisa langsung kita bawa pulang hari ini. Itu informasinya, semoga bermanfaat dan kita lanjut untuk perjalanan kembali. Oke semuanya, hari ini kita sudah sampai mau maghrib. Kita keliling-keliling mulai dari rumah berangkat jam 5, kemudian ke Semarang, ke Demak, Kudus, Pati, dan wilayah situ Purwodadi, keliling lagi Gemolong, Sragen, dan kita akhirnya dapat unitnya Terios 2011, warnanya silver. Kita balik lagi yang kemarin itu kita deal di harga 115 untuk Terios 2011. Bannya yang tahun 2020 semua 4-4-nya, dan kondisi mesin itu lebih baik dibandingkan yang sudah kita cek sampai jauh-jauh itu. Jadi ini harganya juga paling murah, terus kondisinya juga paling baik dari yang lain-lain. Walaupun ada kekurangan-kekurangan ya, tapi posisinya itu kan namanya mobil second, pasti tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan, dan kekurangannya mana yang bisa kita terima, nah itu yang kita beli ya. Jadi posisinya yang bisa kita terima kekurangannya itu bisa kita terima ya kita beli. Tapi kalau kita nggak bisa terima kekurangannya jangan dibeli. Nah kita dapat warna silver, platnya Sragen AD, itu di harga 115 juta dengan kondisi ban 4 masih posisi 85%. Terus berikutnya pajak baru, pajak apa lagi ya, PR-nya atau PR-nya aja ya, PR perbaikan. Dan namanya mobil second kan pasti ada PR perbaikan. Kalau PR perbaikannya itu seal cover valve, itu ganti oli mesin, ganti oli filter, itu kan udah wajib ya. Terus kemudian itu servis rem belakang, setel rem belakang, karena rem tangannya tinggi dan remnya juga agak dalam. Jadi itu aja PR-nya yang wajib dilakukan. Setelah ini kan dibeli lagi PR-nya itu. Dan lainnya masih so-so normal-normal aja, nggak ada kendala. Kopling masih ringan gitu aja, mesin ya lumayan gitu, masih oke, belum pernah bongkaran itu ya. Alhamdulillah kita sudah dapat, walaupun perjuangannya itu luar biasa karena kita berangkat jam 5 pagi dan ini sudah jam 6 sore saya belum sampai rumah. Sampai rumah mungkin ini jam 7-an sampai setengah 8 karena ada 1 jam setengah ya. Itu ya informasinya. Terima kasih semuanya sudah subscribe, like, dan komen, dan terima kasih yang sudah mengikuti channel saya sampai sekarang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemolong, Om Rudi.